Hai, terima kasih udah klik video ini. Di kesempatan kali ini kami akan mengajak kamu semua berpetualang di kota Mojokerto. Di sini kamu akan mengetahui fakta-fakta yang luar biasa yang belum banyak orang ketahui. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Mojokerto merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang masuk dalam gerbang Kertasusila, yaitu wilayah dalam kawasan metropolitan Surabaya yang meliputi Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Sebanyak 3 kecamatan dan 18 kelurahan telah berdiri di wilayah yang memiliki luas 16,47 km persegi ini. Saat masa penjajahan Belanda, Mojokerto beserta beberapa kota lain yang menjadi anggota Keresidenan Surabaya dijadikan sebagai pusat perkebunan tebu. Lalu, kota Mojokerto diberikan otonomi atau dalam bahasa Belanda disebut Vilmeissegemeente. Pada 1950-an akhirnya otonomi Mojokerto resmi didirikan. Mojokerto ternyata dulunya bernama Jeben, merupakan nama salah satu desa di sebelah selatan kota itu. Menurut beberapa pakar sejarah, salah satu sumber sejarah yaitu Kitab Negara Kertagama pukul 17.10 baris 1 menyebutkan bahwa Jeben merupakan tempat pertama yang disinggahi Raja Majapahit Hayam Wuruk. Namun, menurut ahli sejarah J.F. Meyer yang dirasa kurang tepat untuk semangat kerja masyarakat, lantaran kata Jeben memiliki arti malas, berubah jadi Mojokerto. Nama Mojokerto berasal dari nama pohon maja yang tumbuh di salah satu desa di sana, dan kerbau berasal dari Kertara Harja yang bermakna tentram. Nama Mojokerto berarti tempat tumbuhnya pohon maja yang tentram. Pendapat lain tentang perubahan nama Jeben menjadi Mojokerto disampaikan oleh R.A. Akromo Jojo Adinegoro. Dia menyebutkan bahwa nama Mojo berasal dari nama desa Mojo Jejer dan didasarkan pada keserasian nama sesuai dalam Besluit nomor 14/1838 tanggal 12 September tahun 1838. Pada masa Majapahit, wilayah Mojokerto pernah menjadi bagian dari peranan pusat kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Karena itu Mojokerto memiliki banyak tempat wisata bersejarah yang kaya akan budaya. Kota Mojokerto telah dinobatkan sebagai kota terkecil di Indonesia. Alasannya Mojokerto hanya memiliki wilayah seluas 16,47 km persegi, yaitu sekitar 8x lebih kecil dari kota Jakarta Selatan dan hanya 10% dari luas wilayah kota Bandung. Meski kecil bukan berarti Mojokerto tidak memiliki potensi wisata yang memukau. Mojokerto layak disebut kota kecil-kecil cabai rawit. Destinasi wisata yang bersejarah di Mojokerto sangat beragam, salah satunya patung Buddha tidur yang terletak di Kompleks Mahavihara Majapahit. Patung yang jadi ikonik Mojokerto ini berukuran raksasa dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter dan tinggi 4,5 meter. Ukurannya yang begitu besar membuat patung Buddha tidur dinobatkan sebagai patung Buddha terbesar di Indonesia. Bahkan disebut-sebut patung Buddha tidur menjadi yang terbesar ketiga di Asia Tenggara setelah Thailand dan Myanmar. Posisi patung yang tidur tersebut menggambarkan sosok Siddhartha Gautama atau Sang Buddha Gautama ketika wafat. Situs Kumitir merupakan salah satu situs peninggalan Majapahit yang berada di Mojokerto. Situs Kumitir ditemukan pada awal 2019 dan para arkeolog langsung ganti situs tersebut menjelang akhir 2019. Situs Purbakala tersebut panjangnya 318 meter dan lebar 197 m dengan orientasi barat ke Konon. Situs Kumitir merupakan tempat penerimaan Mahesa Cempaka atau Narasinga Murti, kakek pendiri kerajaan Majapahit Raden Wijaya saat bangunan yang terpendam setengah.
Dalam tanah tersebut di ekskavator, banyak pecahan genting dan keramik pada zaman Majapahit. Kue onde-onde banyak ditemukan di Mojokerto, bahkan di Mojokerto ada toko yang dibangun secara khusus untuk menjual onde-onde, yaitu Toko Boliem sejak 1929. Sejak saat itu Mojokerto disebut sebagai kota onde-onde. Onde-onde bukanlah makanan asli Indonesia melainkan dari Tiongkok 5-256 Masehi. Lalu onde-onde pertama kali dibawa oleh pedagang Tiongkok Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming ke Indonesia pada tahun 1300 sampai tahun 1500. Awalnya onde-onde hanyalah makanan yang berisi pasta gula merah dengan cita rasa yang manis. Setelah datang ke Indonesia, onde-onde dimodifikasi dengan menambahkan cita rasa gurih. Ranu Manduro, salah satu tempat wisata alam yang terletak di Ngoro Mojokerto. Kawasan ini terletak di kaki gunung yang sebenarnya merupakan kawasan galian tambang yang telah ditinggalkan perusahaan. Ketika musim hujan, kawasan galian tambang yang sudah tidak beroperasi lagi dipenuhi dengan rumput-rumput hijau. Pemandangan hamparan hijau yang disajikan Ranu Manduro tampak indah dipandang mata. Hal ini membuat Ranu Manduro dijuluki sebagai Selandia Barunya Indonesia. Bukan begitu saja, Ranu Manduro juga dijuluki Ranu Kumbolonya Mojokerto. Hal tersebut ketika musim hujan tiba, telaga yang terletak di dekat Ranu Manduro terlihat sangat menghijau. Lambang Kota Mojokerto ditetapkan berdasarkan Perda Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 26 April tahun 1971 oleh DPRGR Kota Madia. Bentuk perisai dalam lambang Kota Mojokerto merepresentasikan pertahanan. Kemudian, 5 sudut menggambarkan dasar negara yakni Pancasila. Warna kuning dengan gambar padi dan kapas di pinggir punya arti kemakmuran. Selanjutnya ada garis biru yang melambangkan Sungai Brantas. Lalu terdapat warna hijau yang berarti kesejahteraan. Terakhir terdapat pohon mangga berakar 12 berbuah 9 dan berbatang 3 mengandung makna angka tahun 1293 yang berkaitan dengan akar berdirinya Kerajaan Majapahit. Mojokerto adalah sebuah kota dengan sejarah yang sangat kaya. Wilayah ini telah menjadi saksi dari berbagai peradaban zaman yang berbeda dan sejumlah peninggalan bersejarah masih dapat ditemukan di sini. Salah satu situs bersejarah yang menarik adalah Candi Tikus, sebuah kompleks candi yang berasal dari masa Majapahit. Candi ini terkenal karena struktur persembahan akhirnya yang unik, di mana air mengalir ke dalam kolam buatan dan menciptakan suasana yang sangat tenang dan damai. Mojokerto dikenal dengan berbagai makam keramat yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi. Maka salah satu tokoh agama Islam yang penting di Jawa Timur menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang mencari berkah dan spiritualitas. Makam Trunyan juga merupakan situs bersejarah yang mengagumkan yang menceritakan cerita panjang tentang perjalanan agama Hindu di Jawa Timur. Selain situs bersejarah, Mojokerto juga memiliki Museum Mojokerto yang merupakan rumah bagi berbagai koleksi artefak sejarah dan benda-benda bersejarah lainnya. Museum ini memberikan wawasan mendalam tentang sejarah dan budaya kota ini, serta menjadi tempat yang edukatif bagi pengunjung. Pembentukan pemerintah kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status sebagai instansi kementerian, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918 tanggal 20 Juni tahun 1918. Pada masa pemerintahan penduduk Jepang berstatus tidak diperintah oleh seorang Shikucho dari tanggal 8 Mei tahun 140 sampai dengan tanggal 15 Agustus tahun 1945 pada zaman revolusi tahun 1945 sampai tahun 1950.
Pemerintah Kota Mojokerto di dalam pelaksanaan pemerintah menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Mojokerto dan diperintah oleh seorang wakil wali kota di samping Komite Nasional Daerah Otonomi. Kota Kecil Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1905 tanggal 14 Agustus tahun 1950 kemudian berubah status sebagai kota praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kota Madya Mojokerto. Selanjutnya berubah menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Mojokerto, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat 2. Mojokerto seperti daerah-daerah yang lain perubahan nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kami semakin bersemangat membuat video-video yang unik, menarik dan menghibur untuk kalian semua.